Kalau memang ada upaya-upaya pihak lain, institusi lain untuk melakukan intimidasi, kalau ada, ya tentunya tugas dari Komnas HAM untuk memasang tameng sekuat-kuatnya dan tentu meminta perlindungan dari negara, terutama kepala negara, Presiden Jokowi, agar kerja mereka tidak diganggu oleh siapapun, oleh institusi manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Masih saya menguber berita di atas pesawat. Untungnya tadi sudah di screenshot, sehingga walaupun tidak bisa atau tidak ada koneksi internet, tetap kita bisa menguber berita. Kali ini beritanya mengenai rekonstruksi kasus 6 laskar FPI, yaitu sebagaimana dilansir oleh jpnn.com, Komnas HAM gelar uji rekonstruksi kasus 6 laskar FPI diwarnai kesalahpahaman terhadap awak media, ya. jpnn.com, Jakarta. Tim penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menggelar uji rekonstruksi kasus kematian 6 laskar Front Pembela Islam FPI yang tewas ditembak kepolisian di tol Jakarta Cikampek kilometer 50 Karawang, Jawa Barat. Uji rekonstruksi digelar Komnas HAM di areal parkir sisi kanan kantor Komnas HAM Jakarta Pusat Senin 4 Januari pukul 14.30. Jadi bukan di TKP, ya. Tampak 5 mobil dikerahkan dalam uji rekonstruksi ini. Mobil tersebut merupakan kendaraan pengganti dalam kasus kematian 6 laskar FPI. Terlihat Komisioner Komnas HAM Khairul Anam terjun langsung dalam uji rekonstruksi ini. Anam tampak membawa sebuah kertas dan banyak bertanya kepada beberapa orang yang mengenakan pakaian putih bercelana hitam. Namun, pelaksanaan uji rekonstruksi ini digelar secara terbatas. Awak media hanya bisa melihat dari jarak yang sudah ditentukan. Bahkan pelaksanaan uji rekonstruksi ini sempat diwarnai kesalahpahaman antara beberapa pihak Komnas HAM dengan awak media. Pasalnya, beberapa petugas Komnas HAM sempat melarang awak media melihat dari kejauhan pelaksanaan uji rekonstruksi. Oleh beberapa petugas, media tidak diperkenankan meliput pelaksanaan uji rekonstruksi. Awak media yang sedari pukul 11.00 waktu Indonesia Barat sudah menanti pelaksanaan uji rekonstruksi diminta bergeser ke arah depan kantor Komnas HAM. Mohon maaf, tidak bisa ambil gambar rekan-rekan, nanti saja ya, kata bagian pengamanan Komnas HAM di lokasi Senin 4 Januari. Namun Khairul Anam segera menengahi kesalahpahaman itu. Mantan pengacara aktivis HAM Munir itu mempersilahkan media meliput kegiatan uji rekonstruksi dari kejauhan. Ya, Sobat RH sekalian, ya, itu tadi soal uji rekonstruksi. Ini mohon maaf, saya mau minum dulu, ya. Rupanya suara kita harus kencang juga di pesawat ini, kalau tidak terdengar, ya. Apa yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah sebenarnya kan ada tanda tanya besar, mengapa terkesan Komnas HAM kok tidak mau terbuka terhadap uji rekonstruksi tersebut. Kenapa tidak seperti Bareskrim yang melakukan rekonstruksi di TKP yang terbuka, bahkan mengundang beberapa pihak. Maka analisisnya ada berbagai macam jawaban. Jawaban satu yang ya barangkali bisa dikatakan jawaban yang tidak mencurigai, ya, tidak curigation, yaitu adalah bahwa
Komnas HAM sesungguhnya sampai saat ini belum mendapatkan atau belum menetapkan kesimpulan yang final terhadap arah jalannya kasus ini. Sehingga uji rekonstruksi itu sekadar untuk mencari, bukan sekadar ya, merupakan upaya untuk lebih menambah informasi, keyakinan sebelum sampai pada kesimpulan. Itu satu sisi yang kita anggap bahwa Komnas HAM belajar bekerja dengan sungguh-sungguh, lempeng, tidak ada gangguan, tidak ada ancaman, tidak ada intimidasi, tidak ada kelompok yang berusaha mengganggu kerja Komnas HAM, misalnya begitu. Yang kedua, barangkali yang bisa dianalisis, namanya analisis opini ini kan bisa apa saja dan tidak mesti tunggal jawabannya. Yang kedua adalah Komnas HAM mungkin tidak mau berbenturan dengan katakanlah aparat keamanan yang memiliki versi tersendiri dalam hal rekonstruksi, dalam hal kasus meninggalnya atau tewasnya 6 laskar FPI. Kita tahu sejauh ini kepolisian memiliki dua versi, yaitu versi Polda Metro Jaya yang disampaikan Kapolda Metro Jaya pada hari saat kejadian, yaitu dini hari kejadiannya, dan press conference-nya pagi ya, menjelang siang tanggal atau hari yang sama. Tapi kemudian rekonstruksi yang dilakukan oleh Mabes Polri, tepatnya Bareskrim, itu berbeda dengan apa yang disampaikan Kapolda Metro Jaya. Yang disampaikan Kapolda, mereka mengatakan bahwa 6 orang laskar FPI tewas dalam tembak-menembak, insiden tembak-menembak, dan 4 lainnya melarikan diri. Tetapi dalam rekonstruksi yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri, yang tewas di dalam so-called atau tanda kutip tembak-menembak itu hanya 2 orang, 4 lainnya terpaksa dalam versinya Bareskrim ditembak karena melawan dan berusaha merebut senjata petugas ketika hendak dibawa ke Polda Metro Jaya dengan kendaraan. Mereknya juga disebutkan, yaitu Daihatsu Xenia. 4 orang itu tidak atau tanpa kondisi yang terborgol. Nah, kita tidak tahu, Sobat Era sekalian, versi yang akan dikemukakan oleh Komnas HAM. Itulah sebabnya agar tidak ada perbedaan yang mencolok mungkin, yang memunculkan katakanlah spekulasi publik yang terlalu nanti goncang, maka uji rekonstruksi ini hanya bisa dilihat media dari kejauhan, sehingga media pun tidak persis mengetahui apa yang dilakukan, terutama kalau terkait dengan adegan-adegan verbalnya, ucapan. Itu analisis yang kedua. Analisis ketiga, saya tidak memilih analisis ini, tapi mengemukakan fakta. Analisis ketiga adalah soal bahwa bisa jadi Komnas HAM dalam tanda kutip mulai masuk angin, bukan karena karakter dasar organisasi, tetapi mungkin mereka mulai mendapatkan intimidasi, ancaman, imbauan, persuasi, dan lain sebagainya. Jadi tidak mesti berupa ancaman, intimidasi, bisa juga berupa imbauan, kawanan, dan lain sebagainya, yang akhirnya sedikit mengerem laju gas investigasi mereka. Dan itulah sebabnya kemudian rekonstruksi ini pun tidak dibuka untuk umum, hanya untuk dibuat untuk menambah informasi yang barangkali perlu dilengkapi. Artinya, kalau skenario ketiga ini yang benar, barangkali nanti ketika selesai melakukan investigasi, Komnas HAM mungkin saja, mudah-mudahan keliru saya, tidak akan menyampaikan temuan hasil investigasi secara detail. Mungkin yang akan ditemukan, disimpan, dan dilaporkan secara lengkap kepada Presiden Jokowi, dan Komnas HAM hanya menyampaikan highlight kepada masyarakat, kepada media, agar tidak memunculkan kegoncangan atau benturan antar institusi. Itu 3 skenario yang bisa saya pikirkan. Tentu banyak skenario lain yang bisa dikemukakan. Namanya analisis, ya tentu analisis itu boleh diikuti,
Boleh tidak, boleh dipercaya, boleh disanggah. Tapi itulah 3 skenario yang bisa saya kemukakan. Mengapa Komnas HAM kok terkesan tertutup dalam rekonstruksi yang tentunya akan jauh membuat terang masalah bagi masyarakat. Dengan mengetahui rekonstruksi, sebenarnya masyarakat akan melihat apakah setidaknya versi Komnas HAM ini berbeda dengan versi Barreskrim atau tidak. Sobat daerah sekalian, terlepas dari semua itu, kita harus tetap mendorong Komnas HAM agar dapat menuntaskan kasus ini, membuat terang sesuatu yang barangkali masih kelam, sesuatu yang masih gelap. Jadi, sebagai warga negara, kita tetap meminta institusi-institusi negara menjalankan tugas dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguh-sungguhnya, tidak menutupi informasi yang sebenarnya, tidak menutupi informasi yang sesungguhnya. Kalau memang ada upaya-upaya pihak lain, institusi lain untuk melakukan intimidasi, kalau ada, ya tentunya tugas dari Komnas HAM untuk memasang tameng sekuat-kuatnya dan tentu meminta perlindungan dari negara, terutama kepala negara, Presiden Jokowi, agar kerja mereka tidak diganggu oleh siapapun, oleh institusi manapun. Semua ini adalah analisis, tetapi di samping analisis itu kita memiliki harapan atau berharap agar masalah ini segera tuntas, yang salah itu tidak dibenarkan, yang benar tidak boleh disalahkan. Dalam perspektif HAM internasional, tidak boleh, kalau memang benar ini adalah pelanggaran HAM, mereka yang salah adalah go unpunished. Mereka tidak dihukum sama sekali, bahkan sebaliknya mereka menjadi kebal hukum. Karena sangat bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dimanapun yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Sobat daerah sekalian, itu saja soal rekonstruksi yang semi tertutup, tidak tertutup sama sekali, tetapi tidak juga terbuka. Media hanya bisa melihatnya dari jarak jauh. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.